Selamat malam. Tokoh kami malam ini adalah seseorang yang sangat erat hubungannya dengan pesawat terbang. Pilot? Bukan. Ia adalah seseorang yang memiliki mimpi besar dan sedang berusaha untuk mewujudkan mimpi besar sang ayah. Yaitu membuat pesawat terbang sendiri, membuat pesawat terbang buatan anak bangsa. Pasti sudah tahu. Bapak Ilham Akbar Habibie. Mas Ilham, apa kabar? Udah lama nggak kelihatan ya? Iya, betul. Padahal terus-terus di Indonesia tapi tampaknya jarang muncul di media memang. Iya, tergantung dengan musimnya kayaknya. Tergantung. Oke, Ya. Mas Ilham, lagi sibuk banget ya? Baru sekarang punya waktu. Sibuk apa sehari-hari, Mas? Banyak kan memang sibuk ini, tapi juga ada hal-hal yang lain yang saya kerjakan. Ya. Ada waktu target untuk segera mewujudkan R80 ini? Ya jelas ya, ini kan satu proyek yang sudah berjalan cukup lama, sudah lebih dari 2 tahun. Dan kita bahkan saat ini sudah ada 3 pelanggan yang sudah menyatakan dia siap akan beli. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Ada 3, mereka totalnya mau beli 145 pesawat. Wow. Sudah tanda tangan. Tapi masih MOU ya, masih MOU. Oke. Masih MOU. Oke. Ya. Masih MOU. Ya. Sebelum lebih jauh, saya Ya. ingin memperlihatkan profil Ilham Akbar Habibie dulu Oke. kepada para pemirsa berikut ini. Ya. 80. Jadi di segmen ini saya akan lebih banyak bahas mengenai kekinian Bang Ilham. Ya. Kalau tadi sibuk dengan R80 begitu dan sudah ada cukup banyak yang pesan berapa ratus? 145. 145. Ya. Dan itu harus mereka minta selesai tahun berapa gitu. Jadi mulai diserahkan kepada mereka ya kurang lebih tahun 2019 ke atas lah. Wow, berarti Jadi sebentar masih lagi ada ya. waktu 4 tahun lah. Gitu. 4 tahun. Mas Ilham, betul nggak sih bahwa ini adalah salah satu mimpi besarnya ayah? Ada melalui artikel ini Iya, kita akan itu perlihatkan. benar. Itu memang mimpi besarnya ayah atau visi ya. Bapak selalu katakan kalau ingin membedakan di antara mimpi dan visi. Karena kalau impian itu seperti kalau kita tidur, kita punya impian, kita bangun, tapi ya kenyataannya berbeda sekali daripada impian kita. Sedangkan visi itu ada sesuatu yang realistis. Dan kalau saya boleh juga sebut dalam hal ini, sebetulnya visinya Bapak itu bukan bermula di Bapak, tapi dengan Bung Karno. Karena dulu pada tahun 50-an, presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno, sudah menyatakan dan bahwasanya negara ini hanya bisa kita kembangkan kalau kita kuasai minimal 2 teknologi, yaitu adalah teknologi kedirantaraan dan teknologi kemaritiman. Oke. Jadi banyak sekali beasiswa yang dikirim keluar, diantaranya Bapak, biarpun Bapak tidak terima beasiswa, akhirnya karena itu cerita lain ya. Tapi hanya di 2 bidang itu. Jadi mesti menjadi insinyur teknik kelautan atau teknik kedirgantaraan. Kedirgantaraan. Betul. Karena justru itulah yang dibutuhkan oleh Itu Indonesia. sangat diperlukan untuk kita. Kita lihat artikel berikutnya. Ini pesawat R80 rancangan Habibie mengudara 2019. Confirm ya Mas ya? Confirm. Mudah-mudahan tidak mundur. Insya Allah. Ada hambatan menuju ke 2019 untuk mewujudkan ini? Kalau hambatan itu selalu ada, banyak ya. Bisa dari segi teknis, bisa dari segi finance, bisa dari segi manajemen. Bukan kita saja yang bisa terlambat. Kita lihat Airbus, Boeing semuanya juga terlambat. Gitu. Jadi itu suatu hal. Tapi tentu saja kita saat ini masih berpegangan kepada tahun 2019. Ya. Dan untuk Indonesia semuanya masih kondusif. Ada ketakutan atau kekhawatiran ini akan berhenti di tengah jalan ketika yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya kan politis. Kita jangan lupa kenapa dia dihentikan. Dihentikan loh dari luar. Karena Indonesia pada saat tahun 98 ini berada di krisis moneter. Negara kita, pemerintah kita perlu uang ya, kita pinjam dari IMF. IMF itu International Monetary Fund. Itu dia menyediakan dana sebagai pinjaman yang harus dikembalikan, tapi ada persyaratan. Persyaratan itu diantaranya ada puluhan bahkan mungkin 100 poin yang harus disepakati, diantaranya bahwasanya program-program pemerintah yang memerlukan dana dalam jumlah tertentu akan segera dihentikan. Ya, ini salah satu korbannya, 250 maksudnya, bukan ini tapi 250. Disebutkan secara jelas nggak proyek pesawat terbang harus berhenti? Saya begitu? tidak ingat naskahnya secara rinci, tapi jelas bisa diturunkan bahwasanya semua program yang memang memerlukan uang yang disediakan oleh pemerintah harus segera dihentikan. Karena ketakutan IMF mungkin waktu itu bahwasanya uang itu kan diperlukan untuk menyelamatkan negara. Mas Ilham mengatakan politis. Kalau menurut saya sih politis. Kita lihat artikel yang berikutnya. Ilham Habibie _2. Transportasi udara akan mirip angkot.
Ya. Maksudnya ini angkot nih 6464 duduknya dempetan. Sudah hampir seperti itu. Kadang-kadang memang dempet-dempetan sudah ya. Oke. Kalau misalnya pesawatnya full, semua orang bawa bagasi, nggak ada yang mau check-in, waduh itu penuh. Maksudnya tapi angkot di sini mungkin trafiknya akan Iya. sangat sibuk gitu. Maksudnya Mas Ilham di sini apa? Ya kalau kita melihat dari segi kemacetan ya, kalau kita sekarang naik pesawat sekali lagi dari Soekarno Hatta, kita itu ngantri kan, bisa setengah jam lebih kita nunggu sampai kita dapat kesempatan untuk boleh tinggal landas. Begitupun kalau kita di udara, kita bisa nunggu setengah jam lebih. Nah itu memang karena kapasitasnya Oke. tidak sesuai dengan kenyataannya dan itu karena pertumbuhannya mungkin di luar dugaan. Gitu. Dan hal itu juga kita lihat di line bandar udara gitu ya, bukan saja di Jakarta. Oke itu memang keadaan saat ini. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat itu akan beres ya. Tapi yang jelas satu sekali lagi, kalau maksud saya angkot itu adalah itu kan satu kendaraan umum yang sangat bisa sangat ke masyarakat umum Sangat gitu ya. terjangkau oleh masyarakat. Begitupun ini. Mas Ilham, ini ditunggu ya R80 Betul. dan juga ini kalau misalnya sudah cukup banyak yang pesan, itu Indonesia luar biasa ya Mas ya menjadi pemproduksi pesawat. Sudah bincang dengan Mas Ilham ini mengenai kekiniannya. Oke. Nanti mungkin kita akan melihat foto-foto masa kecil ya. Tahu, mungkin Mas yang cerita gimana? Enggak tuh, tapi saya ingat Ilham itu selalu mendapat nilai 10. Dia kepingin satu saat mendapat nilai 5. Loh, Aduh lama banget nggak main. Kacau. bisa mainkan lagu yang tadi tuh usia berapa sebenarnya? Oke gitu umur 10. 10. Tapi kemajuannya nggak banyak. Saya sekarang dengan umur saya masih gitu-gitu aja. Oke ya karena memang lagunya Nggak begitu dulu waktu juga. saya kecil mau rajin sekali. Bisa 8 Oke. jam. Kalau lagi libur bisa 8 jam sehari. Ya. Ini kita akan bicara lebih panjang lagi mengenai masa kecil, tapi ada Oke. wajah yang harus ditebak dulu Ada ya Mas, wajah, ya. di layar sebelah sana. Oke. Nah ini, bisa ditebak wajah ini, sepotong saja dulu. Sudah? Kebayang? Belum bisa ditebak ya? Mas Adri, bukan? Bukan. Oke, potongan berikutnya. Oh, ini bukan keluarga ya? Bukan. Ini komposer. Oh, siapakah dia? Bisa Mozart atau Bach atau Beethoven. Yang lebih yakin lagi dari tiga Mungkin itu? perlu ada satu potongan lagi. Satu baru saya bisa potongan tebak. lagi ada bisa? Oh, ini udah Mozart, bukan Mozart, potongan lagi. Mozart. Ya. Karena nggak kelihatan kita siapa. Mungkin kalau layarnya lebih besar bisa Iya. kebayang kan. Tapi Iya. apa hubungannya Mozart dengan Mas Ilham? Oh, saya sedang main Mozart. Bukan Mozart saja, tapi memang saya mulai main piano dengan umur 5. Dan piano itu saya masih punya sampai saat ini, ada dalam ruang kerja saya di Jakarta. Piano yang dikasih oleh orang tua saya kepada, sebetulnya bukan saya aja, tapi juga adik saya. Jadi kami berdua diberikan piano itu, dan kami berdua memang mulai piano dengan umur sangat dini. Ya. Memang anak usia 5 tahun ada orang tuanya minta atau anak usia 5 tahun itu yang minta untuk belajar main piano? Kalau itu mungkin lebih dari orang tua. Ya. Oke. Ya, jadi saya memang main piano, saya les piano cukup rajin dan kebetulan guru les piano saya seorang ibu, dia sudah punya umur waktu itu, dia ambisius sekali. Jadi dia pengen saya ikut banyak perlombaan dan memang saya ikut. Kebetulan saya ya mungkin karena di drill gitu, saya ikut 3 kali dan tiga kali ikut dalam finalnya. Dan tapi saya nggak pernah menang, cuma 2 kali ranking 4, 1 kali ranking 5. Tapi itu perlombanya saya Eropa. Nah, masa kecil itu Mas Ilham banyak di luar? Saya kebetulan lahir di luar. Lahir di luar? Saya lahir di Aachen,
Kemudian saya sampai dengan S3 di Jerman. Jadi 30 tahun lebih di Jerman, non-stop. Dari lahir sampai 31. selesai. Oke. Ya. Saya tapi tiap tahun ke Indonesia karena bapak dan ibu dan juga adik saya memang pindah ke Indonesia tahun 78. Tapi saya tidak ikut. Waktu itu saya sudah di SMA dan bapak dan ibu katakan kepada saya bahwasanya saya lebih baik tinggal di Jerman untuk menyelesaikan sekolah di situ. Oke. Kemudian saya juga kebetulan kuliah di sana juga, kerja, ambil S3 dan sebagainya, semuanya di sana. Oke. Kemudian pindah ke Amerika. Jadi setelah saya 31 tahun tinggal di Jerman, saya pindah ke Amerika kerja di situ di Boeing selama 2 tahun. Jadi saya baru pindah ke Indonesia dengan umur 33. 33 baru maksudnya menetap di tanah Menetap air full, gitu. ya. Menetap full. Ya. Kami mendengar katanya Mas Ilham ini usia 3 tahun saja sudah baca buku ensiklopedia. Itu masih tanya kepada bapak. Tapi bapak selalu cerita bilang ke saya begitu. Waktu saya kecil, saya mungkin terlalu cerewet. Semuanya saya tanya. Sehingga bapak tidak sabar lagi kasih saya, ini baca ini daripada tanya terus, dikasih ensiklopedia. Sehingga saya bisa belajar semuanya. Gitu. Mas Ilham, ada foto lagi yang mau diperlihatkan. Wah, Ini iya, Mini. Mini Cooper Iya, Mini Cooper. kuno. Ada kenaan apa dengan mobil ini? Sepupu saya, jadi anak dari kakaknya bapak tertua, Tante Titi, Mas Adri. Dulu memang tinggal satu rumah Mas tangga. Adri Subono. Mas Adri Subono yang Java Musik Indo itu. Iya. Memang bukan satu rumah tangga, satu kamar. Kita 4 laki-laki karena kita kan tinggal satu apartemen kecil ya. 4 laki-laki itu Mas Adri, Mas Budi, ada adik saya dan saya. Berempat, satu kamar tidur dengan 2 tempat tidur yang bunk bed gitu ya. Oke. Jadi saya tidur di atas, di bawah saya itu adik saya, terus Mas Adi di atas juga dan di bawah Mas Budi. Nah, yang ini bukan? Ada Mas Budi. Gimana Mas? Bikin sih. Apa kabar? Jadi, halo Mas Budi. Ya. Silakan Mas. Terima kasih. Jadi yang Mas Budi itu tadi di tingkat yang mana? Yang di atas. Oh, Di bawah. ini bicara satu kamar Satu berempat kamar, ini. iya. Saya nggak dengar soalnya. Oke, lagi sedang bicara sekamar berempat itu Mas Budi. Waduh, ya, betul. Susunannya itu memang selalu nggak pernah tuker-tuker. Kita di atas. Oke, Mas Budi di Ilham atas. sama Tarek di bawah. Oke. Bukan saya di atas. Nalo. Di bawah. Saya di bawah ya. Nalo. Di bawah. Iya, sama Tarek. Itu kamar ukuran berapa kali berapa untuk anak cowok berempat usia 4. berapa berarti? Saya bapak ya Mas. Ilham usia 6 tahun ya. Oke. Masuk sekolah. Iya. 6 tahun saya sebelum Ilham sekolah, saya sudah ada di sana. Saya ingat sekali di Jerman itu ada tradisi kalau sekolah itu dibekali awal yaitu Schultüte. Schultüte itu artinya bekal kayak kunus gitu. Kayak kunus gitu, diisi dengan buku dan sebagainya. Dan permen. Permen dan buku juga dan sebagainya. Pokoknya itu. Saya ingat sekali waktu itu di situ sudah ada, jadi umurnya. Oh sudah ada ya? Sudah ada. Berarti saya baru pas masuk, saya umur 6. Oke. Mas Ilham waktu itu 6 tahun, Ya. Pak Budi? Saya umur 12 tahun. 12, beda 6 berarti Beda ya? 6 tahun. Oke, tapi sekamar tuh? Sekamar. Sekamar anak kecil ini ganggu nggak sih? Aduh, ganggu yang positif karena Ilham itu sebelum sekolah udah bisa baca lancar. Anak 6 tahun itu? Lu 5 tahun menggali 4,5 tahun sudah bisa baca saya dengar. Wow. Waktu Ilham ke Indonesia pertama kali Ilham umur 5 tahun. 5 tahun. Itu saya tahu Ilham sudah baca. Sudah bisa baca karena gemar membaca. Ya Ilham selalu baca. Apa saja dibaca. Termasuk ketika Pak Budi lagi tidur misalnya? Iya, dia baca pagi-pagi dia bangun dia baca. Jadi, belum sekolahnya sudah butuh buku. Bayangin sampai sekarang kayak gimana itu. Kalau saya kecaluan. Anak kecil zaman sekarang? Baca dan ingin tahu gitu. Oke. Jadi kalau saya bilang Wunderkind ya. Wunderkind itu bahasa Jerman. Iya. Bahasa sininya apa ya? Bahasa Wonder gaulnya Wonder Boy, ya. Wonder Boy. bocah ajaib ya. Baca ajaib. Mas Budi, ini kalau sedikit saja gitu ini mengenai Mas Ilham kecil itu kan kakak nih. Iya. Ya. Kalau anak kecil itu kan biasanya kalau ada curhat-curhat yang nggak suka di sekolah gitu ada curhatnya ke Mas Budi juga? Nggak tahu, mungkin Mas yang cerita. Gimana? Enggak tuh, tapi saya ingat Ilham itu selalu mendapat nilai 10. Dia kepingin satu saat mendapat nilai 5. Lah, Iya, dan jadi bagaimana saya merasakan fail.
kepingin. Nah, saya tahu persis cerita bahwa dia kepingin, apa sih kok orang kok, saya 10, semua 1. Kalau 10 kan di sana 1. Jadi nilai kebalik. Kalau kita dapat 10 di sana 1. Nah, selalu begitu dan Ilham nggak tahu. Sempat bilang saya pengen dapat nilai 5 Ya, gitu. ya ceritanya begitu. Jadi waktu kita duduk bersama, apa sama mama bicara, wah Ilham juga gitu. Jadi memang wajar ya, karena harus gimana ya. Oke, anak-anak yang lain malah sering dapat nilai 5, ingin sekali-sekali dapat 10, ini 10 terus ingin coba ya. Gimana? Aneh. Oke, oke Mas Budi, Jadi terima saya rasa kasih. itu yang Baik, saya rasa. baik, terima kasih sudah mampir cerita mengenai masa kecil Mas Ilham Habibie. Kami kembali saat lagi. Nah, di situ saya memang tentu dapat kebanyakan bantuan dari ibu. Jadi saya ingat tahun 81 itu ibu sengaja memang tinggal 1 bulan lebih dengan saya sebelum saya masuk ke apartemen dan setelah saya masuk untuk mengajari saya bagaimana itu dengan rumah tangga. Mas Ilham ini tadi masa kecil sudah kurang lebih dari Mas Budi ada bocoran-bocorannya gimana gitu. Tapi ketika akhirnya sudah menginjak remaja ya, dewasa bahkan Mas Ilham ini ada sampai titik tertentu merasa harus mandiri gitu. Itu Iya. usia berapa itu Mas? Nah itu tapi mulai 78 begitu Bapak jadi menteri, ya tidak ada pilihan, memang harus full pindah. Ya. Begitupun ibu dan adik saya. Saya waktu itu umurnya 15, jadi Bapak dan Ibu katakan, Ilham bagaimana kalau kamu menyelesaikan sekolahnya di zaman saja. Jadi karena saya tinggal 3 tahun, jadi 3 tahun saya indekos, itu mungkin tahap pertama. Karena saya masih tinggal dengan keluarga, tapi bukan keluarga saya sendiri. Nah tahap keduanya dengan umur 18, saya pindah kota. Sampai dengan umur 18 saya menetap di Hamburg, kota Hamburg itu di utara. Kemudian dengan umur 18 saya pindah ke München atau Munich, itu di selatan. Karena saya Oke. kuliah di situ. Kebetulan di Hamburg tidak ada universitas yang dimana kita bisa kuliah teknik penerbangan. Jadi saya ambil teknik penerbangan yang merupakan bagian dari teknik mesin di Universitas Teknik München. Oke, memang pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Atau arahan Bapak? Pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Iya. Oke. Karena gini, kalau arahan Bapak mungkin saya diminta kuliah di Aachen, di mana saya lahir. Tapi saya katakan ke Bapak, kalau saya kuliah di Aachen semua orang kenal dengan Bapak. Jadi semua profesor itu teman-teman Bapak zaman dulu, ya udah mendingan enggak. Karena Bukannya enak kan kalau misalnya Nah, semua udah justru pada kenal? menjadi beban menurut saya. Mendingan kita oke. kuliah di satu tempat di mana mungkin ada 1-2 yang kenal kita, tapi kita lebih tenang kalau kita anonim aja. Gitu. Oke. Ya. Dan akhirnya menghabiskan waktu lumayan lama Nah, juga itu, di luar itu negeri. tahap kedua, karena di situ saya benar-benar tinggal sendiri. Saya tinggal di apartemen sendiri. Jadi harus masak sendiri, bersihin kamar mandi sendiri, cucian sendiri, setrika pun sendiri, belanja sendiri, semua sendiri. Dengan umur 18. Tapi itu biasa menurut saya, di Eropa begitu, mahasiswa semua begitu. Aha. Nah di situ saya memang tentu dapat kebanyakan bantuan dari ibu. Jadi saya ingat tahun 81 itu ibu sengaja memang tinggal 1 bulan lebih dengan saya sebelum saya masuk ke apartemen dan setelah saya masuk untuk mengajari saya bagaimana itu dengan rumah tangga. Terutama ya masak. Masak dan itu mungkin karena saya hobi masak kan sekarang. Itu karena dulu saya memang belajar masak dari ibu. Cikal Karena bakalnya di situ. cikal bakalnya di situ. Jadi bagaimana kita masak, prinsip-prinsipnya aja gitu ya. Masakan Indonesia atau Jerman? Hanya Indonesia. Oke. Kalau Apa Jerman misalnya? ya opor, semur, ayam panggang, orang arek, gitu. makanan Jawa lah gitu ya. oke. Karena ibu saya kan orang Jawa. Jadi ya yang saya bisa masak itu masakan Jawa. Di Jerman sampai S2 ya Mas ya? S3. S3 ya? Iya. Dan sudah lulus dari situ tapi kemudian ada yang masih ingin dicapai lagi pindah ke Amerika. Nyari Nah, itu ilmu kerja, apa lagi di? kerja. Oke. Jadi saya di Jerman itu kuliah, kemudian saya kerja juga. Karena begini, kalau kita mengambil S3 di Jerman, itu sambil kerja. Jadi saya tuh dapat posisi sebagai kurang lebih kayak dosen dan sekaligus asisten dari profesor di Institut Mechanika Fluida di Universitas Teknik München. Namanya Profesor Laschka. Dan di situ saya punya tugas, ya pertama saya membina dan membimbing mahasiswa. Saya bantu profesor dalam memberikan kuliah. Saya juga memberi kuliah sendiri, tapi biasa itu ke pelatihan. Jadi bukan teorinya, tapi bagaimana menerapkan teorinya. Pernah juga menguji orang yang satu ini?
Iya Mas, iya Mas. Bener nggak? Halo Mas Iwan Chandra, apa kabar? Bener nggak? Jadi Mas Iwan Chandra ini hubungannya waktu itu antara apa? Murid dan junior senior atau gimana Mas Iwan? Ya, saya sempat tinggal di Jerman 10 tahun. Jadi kenal Mas Ilham sebagai dosen. Oke. Jadi Ilham dulu dosen saya di Mechanical Fluida. Ya. Jadi ya ujian juga, jadi Ujian juga ya. ujian juga, habis itu ya setelah sekolah jadi juga bikin disertasi. Jadi guru pembimbing juga di teknik pendingin saya. Ada satu tema sebelum kita bikin master degree-nya. Killer nggak? Atau Ya, straight. Mas, kenapa pilih Mas Ilham sebagai guru pembimbing? Waduh. Kenapa nih? Waktu itu Kenapa? Apa karena di belakangnya ada nama Habibie gitu? Atau iya deh, itu pasti tentunya satu kehormatan bisa jadi muridnya, ya. Atau Tapi ada hal lain? tentu itu ada syarat-syaratnya gitu ya. Syarat-syaratnya kita boleh milih program judul-judulnya itu, dan kebetulan ya waktu itu Mas Ilham ada kebutuhan untuk cari pelajar waktu itu untuk temanya S3-nya ya. Oke. Mas mungkin kan murid bimbingannya nggak cuma satu kan? Banyak. Banyak kan? Banget. Puluhan. Tapi untuk Mas Iwan ini, apa sih kecocokan di antara Mas Ilham dan Mas Iwan ini? Wah, gimana Wan? Oh, ya dari dosen jadi tenis partner. Kita main tenis sama-sama. Oke, tenis. Tenis. Yang suka Terus- menang siapa kalau main tenis? Oh dia lebih bagus. Mungkin sekarang nggak lagi sudah. Ilham secara pribadi apa? Ada harapan khusus Mas Iwan? Ya saya harap Mas Ilham bisa lebih punya kesempatan lah. Ini satu sosok pribadi yang bisa berguna pasti untuk bangsa kita lebih banyak. Perlu ya. masuk ke pemerintahan nggak? Saya bukan orang politik, tapi ya harusnya kalau mungkin dengan kapasitasnya Mas Ilham, saya yakin bisa bantu bangsa kita. Oke. Ya. Soalnya pernah ada rumor bahwa Mas Ilham ini mau masuk kabinet, tapi pernah ada yang nawarin ya Mas ya? Secara nyata saya sendiri belum pernah ada yang tawarin dari pemerintahan, tapi memang mungkin ada. Saya juga bukan orang politik ya, jadi saya tidak mengerti mekanismenya, tapi pernah dibahas dengan orang-orang mungkin sekali dua kali. Tapi itu bukan orang yang langsung ada di katakanlah inner circle-nya, bukan. Jadi Secara saya nggak tahu ya. Tertarik untuk masuk ke pemerintahan atau tidak? Gini, saya tidak akan menolak kalau posnya cocok dengan kemampuan saya. Oke. Karena saya tidak bisa main sandiwara. Saya nggak bisa buat sesuatu yang saya bekerja di satu bidang di mana saya merasakan saya tidak bisa berkontribusi. Jadi kalau buat saya itu ya yang wajar buat saya hal-hal yang terkait dengan teknologi, dengan industri, dengan inovasi, dengan kayak gitulah kurang lebih. Oke. Ya. Oke. Kita lihat saja ke depannya gimana ya. Kami jeda, saat lagi kami kembali. Terima kasih Mas Iwan. Terima kasih. Thank you. Kurang lebih. Jadi Bapak sebelum mengumumkan keputusan untuk tidak menyalonkan lagi, jadi Bapak kan tidak dipilih, tapi memang tidak mau menyalonkan lagi. Tidak mau. Tidak mau.
Mas Ilham dekat dengan ibu? Ya dekat. Sangat. Ya bagaimana ya? Ya dekat kok. Ya. Apa saja yang ditularkan ibu untuk Mas Ilham? Kalau Bapak selalu katakan bahwa karakter saya itu memang di antara Bapak dan Ibu. Saya mungkin kalau saya bicara, misalnya di depan umum, kalau saya kasih pidato, atau kasih ceramah, kasih presentasi, banyak orang yang katakan, oh kamu itu kayak Bapak. Mungkin cara bisa bicara, saya menerangkan sesuatu. Tapi dari segi sikap-sikap yang lainnya, misalnya kesabaran gitu ya, mungkin saya lebih kayak Ibu. Saya ya Ibu tuh orangnya sabar sekali. Saya juga bisa sangat sabar gitu ya. Jadi nggak banyak bicara kalau tidak perlu gitu ya. Jadi saya di antara dua itu mungkin ya. Jadi ada sifat Bapak, ada sifat Ibu gitu. Terutama sabarnya itu. Sabar dan tahu kapan harus mengalah. Oh, Itu penting. oke. Ya. Oke, pada saat kritis di rumah sakit, Mas Ilham sempat menunggu cukup lama? Kita waktu itu ganti-gantian. Jadi 2 minggu saya, 2 minggu adik saya. Jadi Bapak terus-terusan di situ 2 bulan. Kalau saya ya setiap 2 minggu saya ke Jerman, balik lagi gitu. Bisa dibilang pasangan ini tuh pasangan yang ideal, romantis, sampai dibuatkan filmnya ya Mas Iya, ya? iya, betul. Kita lihat cuplikannya sebentar. Ada filmnya, sedikit saja Iya. kita lihat. Sebentar lagi mimpiku terwujud, Pak. Membuat pesawat. Ya, janjiku padamu. Janjimu sama negerimu. Aku tahu bagaimana kita bisa ke Indonesia. Ya. Ini nih, mirip banget sama pesawat bikinan papa. Nih. Enggak mirip. Yang mana ini? Nggak mirip, mana lihat? Enggak yang ini. Mirip yang ini. Hati-hati ya, majalahnya Papa jangan sampai rusak. Terima kasih. Ini saya betul kalau lihatnya ya. Jadi bagaimana? Baik-baik semua. Ya. Begin. Good, Papa. Nah. So, begini ya. Papa sudah memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Sudah tidak ada lagi untuk dikhawatirkan. Ya. Maksud. Menurut Mas Ilham, film ini cukup akurat menggambarkan. Ya cukup akurat. Ya. Pertama, film ini berdasarkan buku Bapak, yang buku itu ditulis Bapak sendiri. Kemudian skripsinya dikoreksi oleh Bapak 5 kali. Kemudian waktu filmnya di syuting, Bapak itu banyak sekali, sering kali ikut di syutingnya. Sampai cara mereka acting di depan kamera itu dikoreksi di ini di itu. Bapak Detail itu banget Bapak itu. sangat detail. Dan ada di akhir film itu bicara mengenai Bapak mengumpulkan keluarga tadi kan? Iya betul. Itu Mas Ilham juga ada di situ. Itu memang seperti itu kurang lebih. Jadi Bapak sebelum mengumumkan keputusan untuk tidak menyalonkan lagi, jadi Bapak kan tidak dipilih, tapi memang tidak mau menyalonkan lagi. Tidak mau. Tidak mau. Jadi sebelum itu Bapak minta pendapat kita sebetulnya. Gimana kalau kita ya waktu itu semuanya katakan ya memang tepat. Kalau kita tidak. Dengan pertimbangan apa? Ya situasi kondisi politik, kejadian-kejadian yang kita amati,
Ya gitu kurang lebih. Feeling kita apa itu baik atau tidak. Sebetulnya kami ingin sekali menghadirkan Bapak ke sini. Apa kabar Pak Habibie? Oh, Bapak kabarnya baik sekali, alhamdulillah. Memang yang harus dijaga adalah kesehatan. Ya, jadi Bapak sudah punya umur mendekati 80, tahun ini 79. Olahraga tidak bisa lagi kayak dulu, nggak bisa. Dulu kan Bapak tiap hari renang, tapi sekarang mungkin sekali seminggu kalau bisa. Tapi itu juga kadang-kadang sulit karena kesehatan gitu ya. Tapi jadi yang paling harus dijaga adalah kesehatan, dan kalau menurut saya juga Bapak itu bukan seorang yang bisa idle gitu ya, maksudnya nggak ada pekerjaan. Harus ada sesuatu yang menyibukkan Bapak, dan itu selalu pasti ada. Sibuk sekali, Bapak itu sibuk sebetulnya ya. Tapi kesibukan itu harus di-manage, nggak bisa kayak dulu gitu ya. Salam untuk Pak Habibie. Akan disampaikan. Sayang sekali nggak bisa hadir di sini. Ya. Terus waktu saya salaman, Ibu Habibie maminya yang bertanya, ini siapa? Bu, saya juga dibawa sama saya jujur, saya juga dibawa. Saya juga nggak tahu. Belum muncul, saya belum lihat suami saya. Oke, sekarang Mas Ilham juga sudah ada 3 anak ya, Mas Ada ya? 3 ya. Boleh kami tahu nama-namanya dan Kalau yang mereka pertama sekarang. perempuan, yang kedua laki, yang ketiga perempuan lagi. Yang pertama namanya Nadia, dia lahir di München, di Jerman. Tahun 92, jadi dia itu umurnya sudah 23 sekarang. Insya Allah mudah-mudahan pada tanggal 13 Juni ini dia akan lulus kuliah di Amerika. Wow. Ya. Bidang? Dia kebetulan ambil ekonomi. Oke. Ekonomi di Universitas Chicago. Kemudian nanti bulan September dia akan meneruskan kuliahnya, mau ambil master di bidang finance di London, di Imperial College. Nah itu si Nadia, dia lahir di Jerman tahun 92. Pasha tuh anak kami yang laki-laki, dia lahir di Bellevue dekat Seattle. Waktu saya kerja di Boeing sebagai insinyur, dia lahir di situ tahun 95. Dia juga kuliah di Amerika. Kebetulan di kota yang sama juga di Chicago, di Illinois Institute of Technology. Kebetulan juga saya tidak paksakan dia, begitupun juga ayah saya tidak paksakan dia. Dia kuliah yang sama, seperti ayahnya, seperti kakeknya. Jadi ambil teknik penerbangan. Ada influence Like juga pada dia. grandfather, like father, like son gitu ya. Tapi ya terus terang saya tidak paksakan sama sekali. Kurang lebih sama nggak? Maksudnya passionnya untuk penerbangan, dan kelihatannya Pasha ini kedepannya akan bikin pesawat yang lebih hebat dari bapaknya. Siapa tahu, saya kira dunia ini terbuka untuk dia. Oke, Ya. si bungsu? Si bungsu itu namanya Tiffany, dia itu umurnya 13. Dia kelas S1 SMP, masih di Jakarta, tinggal dengan kami. Dia di Al-Azhar, di Al-Azhar Pusat yang di Sisingamangaraja, Oke. kelas 1 SMP. Kelihatannya dia kemana tuh? Nah ini belum kelihatan. Passionnya belum kelihatan. Dia itu sangat, saya sangat bangga dengan tiga anak saya. Mereka punya pertama karakter, sifatnya mereka itu semuanya baik sekali. Mas Ilham itu ingin nggak memiliki romansa yang seperti ayah dan ibu? Siapa yang nggak punya, nggak ingin kayak gitu ya? Memang salah satu role modelnya mereka. Saya kira ya. Ini kami akan menghadirkan seseorang ya yang mungkin saksi hidupnya Mas Ilham selama ini. Halo, udah tahu. Halonya ini. Tadi bilangnya kemana? Nggak tahu. Nggak bilang. Oke, ya. Saya di sebelah Boleh situ. ya sebelahan. Ini deketan boleh kok. Bisa lucu. Enggak, tadi mungkin dipanggilnya ke bahasa di Bandung ya. Iya. Ini saya panggilnya Mbak Insana. Berapa tahun nih Mbak? Sudah menikah sama Waduh, udah lama banget. Nggak bisa dipakai angka. 27? Menjelang 28. Wow, awet banget ya. Diawetin kali ya. Diawetin. Tapi betul nggak bahwa Mbak Insana inilah yang membuat Mas Ilham belajar bahasa Indonesia, dan terus yang harusnya tinggal di Jakarta 2 minggu ini manjang jadi 6 bulan. Iya betul. Gimana itu Betul ceritanya? sekali itu. Mbak Mungkin Insana mau cerita cerita. Mbak Insana aja. Oke, Mbak Insana yang mau cerita. Aku tuh waktu itu saya tuh dibawa oleh sepupunya yang saya udah kenal melalui sepupu saya yang lebih tua. Soalnya ada acara selamatan. Ada selamatan. Karena saya pas lulus S2 Saya nggak pernah kenal dengan keluarga ini, tapi kalau keluarga sepupu-sepupunya kita pernah kenal. Nggak tahu siapapun di rumah itu yang ada, saya nggak pernah tahu.
Masuk, saya lihat orang tuanya. Loh, kok Pak Habibie sama Bu Habibie? Terus waktu saya salaman, Ibu Habibie maminya yang bertanya, ini siapa? Bu, saya juga dibawa sama saya jujur, saya juga dibawa. Saya juga nggak tahu. Belum muncul, saya belum lihat suami saya waktu itu. Terus saya ketemu papahnya, ini siapa? Ditanya lagi. Tiba-tiba di ujung omnya, adiknya papa, itu sudah kenal kepada saya sejak masih kecil-kecil TK. Sini saya kenalin ponakan saya. Om, kalau anaknya Om saya udah kenal, bukan yang itu, ini ponakan gua katanya. Kalau kadang suka bicaranya gua lu kan. Ya muncullah bapak ini dengan bahasa Indonesia yang unik sekali. Oh ini produknya Pak Habibie, dalam hati gitu. Oh ini anaknya, aku bilang ketawa, terus kita dance ya habis itu ya, dijodohin. Kita dance. Habis dance saya tinggal karena teman saya udah segrup udah ngajakin tempat lain. Muncul ngikutin. Ngikutin terus? Nggak tahu ya, terus deh sampai hari ini. Sampai pending yang harusnya 2 minggu itu. Iya, memang tadinya saya punya rencana untuk balik ke Eropa. Saya sudah ada janji-janji di situ lah ya, mau kerja di sana, kerja pakai situ. Tapi nggak jadi karena ya saya penasaran gitu ya. Base-nya penasaran. Sampai les bahasa Indonesia? Saya ambil di situ. Dari ya. dulu udah les bahasa Indonesia. Enggak, saya baru mulai di situ. Oh gitu ya? Iya. Loh, pengakuannya baru aja malam ini. Itu les Banyak kan saya bahasa ambil Indonesia. les, karena waktu itu bahasa Indonesia masih ya AO gitu. Karena mengerti dan bisa, tapi kurang terstruktur. Karena saya nggak pernah sekolah di Indonesia. Sedetik pun tidak pernah. Iya. Kalau Mas Ilham dan Mbak Insana ini memilih untuk mendidik anak-anak ini seperti Pak Habibie dulu atau punya cara sendiri? Kita punya cara sendiri masing-masing. Kalau ini didikannya cara arah papa, kalau saya orang tua saya. Saya terus terang kalau saya itu lebih ke software mungkin ya, jadi lebih ke nilai-nilai daripada karakter ya, dari mulai kita kepada Tuhan dulu, kepada manusianya, dan transparansi sama anak mungkin ya. Jadi kalau yang saya bilang, ya itu nggak fair, saya akan ngomong gitu. Iya. Oke, salam untuk anak-anak semua, salam untuk Pak Habibie juga. Disampaikan. Ya, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, Amin. Contoh ya, dan Amin. kebahagiaan. Contoh yang baik ya, panutan ya. Ya, terima kasih Mbak Insana. Yuk. Mas Iwan terima kasih, Mas Budi terima kasih semuanya, teman-teman mahasiswa di sini terima kasih. Kami jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Mas Ilham terima kasih Mas. Terima kasih ya. Bye.